Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Semangat ya. Tidak boleh ngantuk. Mari saya akan lanjut pada bahasan hari Kamis kemarin, saudaraku ya. Karena Kamis kemarin cuma terbahas sebagian kecil. Ya. Untuk itu hari ini kita akan melihat tentang halangan-halangan yang menghalangi. Ya. Saudaraku, Yesus terangkat ke surga, naik, disaksikan oleh semua murid-murid. Semua murid itu dikumpulkan supaya menyaksikan, melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana Yesus yang menang sebagai pahlawan yang sudah mengalahkan maut boleh naik kembali kepada Bapa di surga. Namun sesuatu menutupi mata mereka, menghalangi mata mereka. Anda bisa membayangkan kalau Anda masuk ke rumah seseorang yang besar sekali, mewah sekali ya. Saya lihat di YouTube itu beberapa kali ditayangkan rumah Crazy Rich Surabaya gitu saudaraku ya, yang punya Clio itu. Waduh, masuk itu buat orang, buat yang pengunjung, buat tamu, buat orang yang datang ke sana itu menjadi terpukau. Luar biasa, terpukau. Bukan hanya terpukau, saudaraku, dan otomatis punya penundukan diri. Yang pernah ke Israel sempat ke Dubai, Pak Roni sempat ke Dubai, Pak. Ya. Dubai Anda masuk hotel yang apa? Yang termahal di Dubai itu, lupa aku namanya. Enggak tahu sempat boleh masuk enggak, Pak? Waktu itu. Enggak masuk ya, cuma diliwatkan, masuk. Kalau Anda boleh sempat masuk ke hotel yang di Dubai yang tertinggi itu, saudaraku ya, aku lupa namanya apa, kodenya D gini. Kerannya dari emas. Wah, semuanya dari emas. Untuk masuk mesti booking dulu, minta waktu dulu. Harus beli minuman teh luarangin karuan, saudaraku ya. Tapi sebetulnya saya bukan mau ngungkap yang itu. Anda begitu masuk, kita begitu masuk di hotel yang kerannya emas gitu. Kita masuk, gang lihat kerannya, iki mas temen ta mas sepuh gitu, saudaraku ya. Ini terus klosetnya apanya semua itu katanya dari emas, aksesorisnya. Makanya enggak setiap orang boleh masuk, kok dikerik titik lah rugi gitu saudara ya. Itu sebabnya kita yang masuk itu begitu masuk lus masih ya. Iki mas temen ya. Wah kayak masih ya gitu. 1 gram berapa sekarang ini saudara? Bayangin lah kalau kerannya dari emas, apanya dari emas, itu wow gitu loh saudaraku ya. Wow. Dan wow itu membuat kita itu berdecak kagum. Rasa kekaguman itu ada karena melihat sesuatu yang begitu mahalnya, begitu mulia. Itu logam mulia, begitu mulianya, begitu mahalnya. Kalau kita masuk lihat terus boleh pegang gitu saudaraku ya, rasanya tangannya melok dadi emas gitu ya. Pulang tangannya diliatin, ikut jadi emas enggak gitu ya. Tapi lebih dari itu membuat kita kagum, dan kekaguman ini membuat kita hormat. Betul ya? Memberikan hormat. Dan penghormatan ini membawa kita, kejiwaan kita punya penundukan diri. Bisa ngerti anunya, rentetan urutannya. Anda lihat sesuatu yang wow
sekali. Anda kagum, luar biasa. Akhirnya kita ini punya rasa hormat. Karena punya rasa hormat, kita punya juga rasa penundukan diri. Tujuan daripada Kisah Rasul, murid-murid diajak semua. Saudaraku, 40 hari lamanya Tuhan cari sana sini murid yang sudah tercerai berai, yang sudah hopeless karena yang diharap-harapkan ternyata mati di atas kayu salib. Dicari sana, dicari sini, dikumpulkan. Ketika mereka kumpul, Yesus naik ke surga. Tujuannya adalah supaya tidak hopeless, supaya tidak putus asa, tapi tahu dengan pasti karena melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sang pahlawan yang diharap-harapkan sebetulnya bukan mati. Amin. Bukan mati. Yesus bukan mati, tapi Yesus hidup. Yesus bangkit, dan Yesus yang bangkit itu naik ke surga untuk duduk bersama dengan Bapa. Dan dikatakan ayat yang kita baca kemarin dulu, bahwa sementara orang Israel, murid-murid itu melongo, domblong lihat ke atas. Lalu ada 2 orang kanan yang pakai pakaian putih mengatakan, "Hei orang Galilea, jangan cuma lihat ke atas saja. Ingat, perhatikan satu perkara. Dia yang terangkat ke surga, dia juga akan turun kembali. Seperti dia naik terangkat ke surga, dia turun juga kembali." Lah ini saudaraku, seperti naik, begitu turunnya. Kalau naiknya sepi, kayak pelembungan ucul, harapannya orang-orang Israel, murid-murid itu baliknya nanti ya sepi mampri gitu saudaraku ya. Nggak ono poponya, nggak apa-apa balik, nggak popo. Siapa takut gitu katanya. Lah, tapi kalau mata ini celik gitu ya, kalau mata ini celik, mata ini melihat, kita sudah baca, kita melihat bagaimana Elisa teriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan kuda-kudanya." Sawet ujul. Anda lihat hidup sepanjang hidup Elisa. Pernah menghujat enggak? Pernah enggak taat enggak? Taat. Seperti yang diucapkannya, "Aku mau 2 bagian rohmu." Maka 2 bagian roh Tuhan itu jadi milik Elisa. Elia buat mujizat 7 kali, Elisa 14 kali. 2 kali lipat. Seperti yang diimaninya. Dan perjalanan hidupnya juga luar biasa. Mengalami mujizat demi mujizat. Karena matanya celik, dia melihat, dia kagum pada tuannya yang namanya Elia itu. Bagaimana Tuhan memberikan sambutan atas kepulangan Elia ke surga. Dia berpikir, aku nanti juga pasti seperti itu. 2 kali lipat dari Elia. Wow, itu sebabnya hidup juga dipengaruhi oleh apa yang terekam dalam pikirannya, dalam memorinya, melekat dalam hatinya. Betapa dahsyatnya Allahnya Elia. Kalau saja orang-orang Israel melihat apa yang terjadi seperti dituliskan Mazmur 47, maka orang-orang Israel itu akan begitu hormatnya kepada Yesus. Tapi sampai sekarang hormatnya Israel itu masih jadi tanda tanya. Mereka masih nunggu Mesias.
masih dinanti-nanti. Jadi saudaraku, kalau kita lihat seperti itu, kita pasti tahu. Ada pesan Matius 28 ayat 17 sampai 20. Itu di minggu lalu bagian terakhir sebelum ini nanti. Matius 28 ayat yang ke-17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ada perintah terakhir menjelang kenaikan, yaitu apa? Yesus itu mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku ini loh sudah diberikan kuasa langit dan bumi." Itu sebabnya saksikan, ceritakan, bahwa mereka semua percaya kepada Kristus supaya mereka direbut dari maut dan dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Tapi ayat 17-nya ngomong apa? Beberapa dari mereka ragu-ragu. Keraguan ini loh yang diciptakan melalui penglihatan yang buram, melalui penglihatan yang tidak melihat, yang tidak ketok jelas. Kalau saja mereka lihat jelas, mereka pasti tidak ragu. Betul? Apa itu? Oh, remeng-remeng, tidak ketok, saudara. Itu sebabnya ada keraguan-raguan. Dan keraguan-raguan inilah yang menjadi racun sampai dengan hari ini. Anda yang ada duduk di sini, Anda punya kepastian enggak bahwa dalam Yesus ada hidup? Dalam Yesus ada hidup yang kekal. Di balik kematian yang ada kehidupan kedua. Sebuah kehidupan yang kekal melalui percaya Yesus. Loh, ini harus pasti, saudaraku. Kalau Anda tidak punya kepastian ini, maka Anda juga akan ragu melok Tuhan, minggu nang gereja. Wayahe wong seneng-seneng iso nyang mall. Oleh apa sih? Gitu ya. Dapat. Tapi kalau Anda melihat, bukan cuma melihat, saya yakin ketika mata terbuka melihat Yesus terangkat ke surga, maka juga mengalami Yesus dalam hidup. Karena ada di tengah-tengah suasana itu, kita mengalami Yesus di dalam hidup. Bukan cuma melihat, tapi menikmati dan merasakan bagaimana suasana Yesus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Itu sebabnya Amsal 20 ya. Kita mulai Amsal 20 ayat 12. Yang ke-12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Ya, telinga yang mendengar, mata yang melihat, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau hari-hari ini Anda belum nampak bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup, Anda harus bergumul, minta kemurahan itu supaya Anda mengalami. Saya yakin Anda-anda yang pernah mengalami pertolongan Tuhan, bagaimana mujizat itu terjadi dalam hidup,
Anda susah untuk digoyahkan. Karena Anda akan mengatakan, seperti dulu Yesus menolong aku, demikian juga sekarang. Kalau Daud ngomong ketika ngadepi Goliat, kalau Tuhan sudah menolong aku terhadap beruang, Tuhan sudah menolong aku terhadap singa, Tuhan juga akan menolong aku terhadap orang raksasa ini. Kalau Anda mikir, apa urusannya raksasa ambek beruang ambek singa, saudara? Itu beruang singa enggak punya pikiran, ini orang bisa nyerang, bisa. Tapi satu perkara, Daud ingin memberikan sebuah pernyataan. Tuhan yang sudah dialami dalam hidupnya, Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan tetap sama. Kuasanya tidak berubah, tidak berkurang sedikit pun. Dia yang bisa menolong masa lalumu, dia juga pasti menolong saat ini dan yang akan datang. Itu sebabnya minta mata rohani, telinga rohani yang mendengar dan melihat. Karena tidak usah dibaca ini biar habis ya, Markus 8:18 ya. Di situ dituliskan, kamu punya mata, tapi mata ini tidak nyimak, tidak melihat. Kamu punya telinga, tapi kamu tidak mendengar. Kepada siapa ini Tuhan ngomong? Pada murid-murid. Murid-murid yang bingung ketika lapar. Cari makan di mana? Kurang Tuhan, ini semua lapar. Lanjutnya kalau dibaca nanti di rumah di Markus 8 itu ayat 19-nya dan 20-nya Anda akan teruskan. Kamu sudah lupa kah? Kamu sudah tidak ingat lagi kah? 5 roti 2 ikan diberkati, dimakan 5.000 orang, masih sisa 12 keranjang. 4 potong roti diberkati, dimakan 4.000 orang. Itu dimakan 7.000 orang ya, 7.000 orang. 7 potong roti, 4 potong roti dimakan 7.000 orang. Lali tak? Mereka itu loh ngalami. Ketika selesai semuanya, semua enggak percaya, Filipus ngomong, Tuhan ini cuma anak kecil bawa 5 potong roti, 2 ekor ikan, mau diapakno orangnya sak gini akeh. Nggak masuk akal memang saudaraku ya. Orang segitu banyak mau diapakno? Filipus berhitung, bermatematika. Tapi kuasa Tuhan mengubahkan. Mereka yang sudah melihat itu harusnya kayak Daud, betul? Harusnya kayak Daud. Percaya, oh Tuhan yang sudah menjadikan 5 roti dimakan 5.000 orang, Tuhan juga akan menyediakan bagi kita segala yang kita perlukan. Harusnya gitu. Tapi ini mereka resah. Tuhan sampai ngomong, kamu loh punya mata, kamu loh punya telinga, tapi kamu tidak menyimak. Ya, itu Markus. Di Yohanes 12 ayat 40 sampai 41 itu di situ dikatakan, ya ini loh sebetulnya tekniknya iblis. Saya ingin mengungkap kepada Anda, ini adalah trik iblis supaya tadi beberapa di antara mereka menjadi ragu-ragu. Dibaca aja yang Yohanes 12 ini. Yohanes 12 ayat 40 sampai dengan 41. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggapi dengan hati, lalu berbalik
sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Yesaya mengalami Tuhan. Itu sebabnya Yesaya ini ngomong. Dia menceritakan bagaimana getolnya kesaksian Yesaya tentang Yesus. Karena dia mengalami Tuhan. Terus Anda sekarang mungkin, ya kita hidupnya zaman sekarang, gimana bisa ketok Yesus? Ndak iso, ya makanya kita ragu-ragu. Yesaya ini hidup sebelum zaman Yesus. Tapi dia mengalami Yesus dalam hidupnya. Mata rohaninya celik. Dia merasakan, dia melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana dia bisa menubuatkan, menceritakan tentang kematian Yesus. Yesaya 53 itu bercerita tentang bagaimana Yesus dianiaya, bagaimana Yesus dicemeti, bagaimana Yesus diolok-olok, dimahkotai duri, mukanya sampai tidak diperhitungkan orang. Yesaya tidak hidup di zaman itu, tapi dengan mata rohani Yesaya mengalami Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya kepada Thomas Tuhan katakan, kamu ini tanganku, sini tanganmu, cocokkan jari telunjukmu itu di lubang paku. Sudah diowok-owok gini saudaraku ya. Sudah, sekarang kamu percaya, wis mari ngowok-ngowok gitu. Tapi Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Kesaksian di Kisah Rasul pasal 1 yang berbicara tentang menutup kenaikan Yesus dengan awan. Itu adalah trik kunonya iblis. Kalau engkau dibohongi, engkau mulai dilupakan, maka engkau bisa bilang, kuno, aku wis merti, lek mbok apusi. Amin. Iblis bapak pembohong. Kuno triknya. Itu ngapusi, sudah biasa kayak gitu itu. Ya. Karena Yesaya mengalami Tuhan, Yesaya menceritakan tentang Tuhan. Coba Yesaya 52 ayat 6 sampai 8, bawahnya lanjut. Yesaya 52 ayat 6 sampai 8 ya. Ayat 6 sampai dengan 8. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Iya. Kalau engkau mengalami dalam hidupmu, ada yang punya pengalaman Tuhan atau tidak ada sama sekali? Saya yakin kesaksiannya Pak Roni tahun berapa itu? Waktu 98 ya Pak ya. Bagaimana pemulihan itu terjadi dalam 3 hari kalau tidak salah. Ya. Dipulihkan keadaannya dari keadaan yang luar biasa fatal. Tuhan sanggup memulihkan. Saya yakin bukan hanya Pak Roni, setiap kita. Bagaimana Pak Untung ini luma 9 bulan Pak. 7 bulan atau 9 bulan? 8 bulan. Oh saya ngambil kanan kirinya, ternyata tengahnya gitu saudaraku ya. 8 bulan luma. Itu ngalami Tuhan. Kalau enggak ada hari ini Pak Untung duduk di sini. Keloyoran, betul ya Pak ya? Karena pengalaman akan Tuhan. Itu membuat mata rohani kita celek.
membuat hati kita teguh, tidak ragu lagi karena mengalami Tuhan. Saya yakin yang saya tahu ini cerita-cerita besar, tapi banyak cerita yang Anda alami dalam hidup. Saya sudah pernah cerita bagaimana ini Bu Ineke ini adik saya yang satu, Bu Kristinya sudah enggak ada. Bagaimana mereka berdua sakit tipes sampai kayak iso ujian. Indonesia ganti jadwal. Loh bener. Sekali waktu sekolah di Bali, pulpennya habis rasanya. Diorek-orek gini, gak metu. Kemarin dulu habis minta pulpen, diorek garing, gak metu. Mosok besok lusa ngomong lagi minta pulpen, diorek garing. Gak wani. Iya betul ya, gak wani yo. Mikir iki, wingi anane njaluk pulpen saiki njaluk meneh. Dia berdoa. Malam itu saya ini bisa ngambil pulpennya njajal, nulis sopo. Loh, kok gak kena nulis? Loh kamu gitu kok gak ngomong aku. Baru dia cerita, aku berdoa gak wani soal. Perkara besar, sakit, usaha. Sampai pulpen perkara kecil. Betul. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari perhatian Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah meragukan. Ragu itu adalah cara kuno iblis memanipulasi mata rohani dan telinga rohani kita. Memori di hati kita. Semua itu cara kuno. Ojo mau. Ya. Alami Tuhan dan pengalamanmu dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Kalau Anda lihat Salomo bisa murtad. Raja besar bisa murtad. Dewa-dewa dimasukkan karena istrinya diterima semua dewa. Dibangunkan kuil-kuil di Israel. Tapi Daud tidak pernah murtad. Ketika dia salah ditegur sekalipun, dia tetap gamblok sama Tuhan. Kenapa? Karena pengalamannya hari lepas hari Daud itu mengalami Tuhan dalam hidupnya. Anda jangan jadi Kristen yang tidak mengalami Tuhan. Amin. Teori, kata orang. Tuhan tanya kepada murid-murid, menurut kamu siapa aku ini? Ada satunya menjawab, menurut kata orang engkau adalah Elia. Menurut kata orang engkau adalah ini. Tapi Tuhan tanya, menurut kamu? Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Jangan cuma nurut kata orang. Alami Yesus dalam hidup, maka engkau akan merasakannya. Lukas 24 ya. Murid-murid ketika ketemu Tuhan, gak kenal Tuhan. Nah, saya baca 24:16 itu. Karena apa? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Loh saya sama Bumul ini akrab. Mosok moro-moro Bumul di ngarepku ini gak kenal. Gak masuk akal toh. Ayo, ini Yoel gak kenal John. Siapa kamu? Gitu. Gak masuk akal. Kalau tidak di mata ini dipasang sesuatu penghalang. Yesus naik ke surga, iblis bingung, takut kalau semuanya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, mengalami suasana kenaikan Yesus. Dunia horeg. Sak dunia sampai sekarang
kenal Tuhan kabeh. Karena semua murid-murid, oh aku kenal Yesus, oh Yesus, aku mengalami Yesus naik ke surga. Karena Yesus naik ke surga ditutup oleh awan. Itu sebabnya sampai dengan hari ini banyak keraguan-raguan terjadi. Ya. Apa sih yang menjadi penghalang? Nah, sekarang kita belajar tentang apa yang menjadi penghalang. Yeremia 5:25 enggak usah dibaca. Dosa itu jadi penghalang. Dosa itu menghalangi. Kok bisa dosa jadi menghalangi? Kehendak sendiri, bukan kehendak Allah. Menuruti kehendak sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah. Itu dosa. Sudahan. Ya toh, apapun itu, murid-murid ini di Kisah Rasul 1 kemarin dulu yang kita baca. Pertama kali tanya, Tuhan, apakah engkau masa ini akan memulihkan kerajaan Israel? Apakah Israel akan kau jadikan merdeka Tuhan? Tuhan jawab, Bapak yang tahu waktunya. Kamu tidak usah bingung. Nanti tiba waktunya akan ada pemulihan. Saudaraku, saya ingin membuka sebuah fenomena gitu saya. Karena orang Israel harapannya, pandangannya, keinginannya merdeka sekarang secara daging. Tuhan berbicara bukan secara daging. Tapi kemerdekaan yang lebih hakiki, yang holistik. Anda tahu holistik? Tubuh, jiwa, dan roh. Bukan cuma tubuhnya merdeka, tapi jiwa dan rohnya tetap dalam ikatan. Itu tidak boleh. Itulah sebabnya terjadilah miskomunikasi. Saya pernah cerita kepada Anda ketika tidak tahu saya ngomong-ngomong sama Kristin itu apa gitu ya. Tahu-tahu Kristin tahu ada bemo liwat Kupang. Bemo roda 3 dulu saudaraku ya. Kupang maksudnya jurusan ke Pasar Kembang. Kupang. Karena Kristin ini pikirannya makanan. Dia dodol kupang. Iku lho dodol kupang deh gitu. Ini benar saudaraku. Loh, pikiran ini orientasi pemikiran kita itu membuat kita jadi beda. Tuhan ngomong kemerdekaan yang hakiki, yang holistik. Saya tanya, adakah secara holistik engkau sudah mengalami pembebasan dari Tuhan? Atau jiwamu masih terikat? Spiritmu masih terikat? Tubuhmu sepertinya merdeka? Atau sebaliknya? Biarlah kita menguji diri. Masing-masing kita mau menguji diri. Saudaraku, karena seringkali kita ini terikat dalam posisi-posisi tertentu. Ada banyak kepentingan yang membuat kita itu beda faham. Yang membuat kita itu seperti dua garis sejajar tapi tidak pernah ketemu. Tuhan ngomong tentang holistik. Orang Israel ngomong kemerdekaan negara, saudaraku. Gini, tidak pernah ketemu. Ayo, sejauh langit dari bumi. Demikianlah pikiranku dari pikiranmu. Pikiranmu cuma dunya tok. Jujur iya ya. Kulo duit. Cuan. Siapa yang? Tante saya namanya Cuan, Tante Cuan. Waduh, saudaraku. Cuan itu untung. Iku lho cuan-cuanan. Tengah-tengah ibadah melayu. Ono cuan-cuanan kok. Ketok duit. Bileam lah ini saudara ya.
Bileam, Nabi Tuhan, dipilih Tuhan, dikasih karunia penglihatan, nubuatan yang luar biasa. Saya enggak ajak baca ya, biar habis. Tapi ketika Balak ngutus orang, dikasih upah. Wow, gendro, tahu gendro? Aku melok, aku tak melok. Tuhan boleh enggak? Sudah jelas enggak boleh disuruh ngutuk orang Israel. Jelas enggak boleh kan? Bangsa pilihan kok. Sudah jelas kalau enggak boleh. Tapi karena upahnya besar, itu sebabnya dia gendro, tari sama Tuhan. Gak usah gitu terus saudaraku. Akhirnya Balak pinter, diperbesar upahnya, diperbesar lagi upahnya. Wah, Bileam kepencut banget. Bukankah ada banyak larangan yang juga kau tendang ketika ada kepentinganmu yang kau rasa lebih besar daripada peraturan dan ketetapan Tuhan. Itu upah sebetulnya dibuat apa sih sama Bileam? Duduk akelak seneng Bu, ngono ya. Tuhan bilang apapun botomu tak cukupi, sama punya duit akeh, terus enak mana ya? Aku gak tau nyekel duit sakmono, gitu saudaraku ya. Nah itu Bileam. Ada lagi siapa? Elimas dalam Kisah Rasul, seorang ahli sihir. Ketika gubernur Sargius diinjili sama Paulus, maka gubernur ini hampir percaya kepada Tuhan. Wah, Elimas mikir, iki kalau pemerintahan jadi percaya kepada Tuhan, aku si tukang sihir punya kedudukan di mana di pemerintahan ini? Opo, jadi penasehat gak payu wisan, karena gubernurnya sudah jadi orang percaya. Maka dia mempengaruhi dengan caranya, dengan sihirnya, dengan teknik kata-katanya. Dia mempengaruhi sehingga Sargius ini susah percaya Tuhan. Sudah hampir, ada banyak orang hampir percaya Tuhan. Tapi karena ada banyak pertimbangan membuat orang itu tidak jadi ikut Tuhan. Saya ingat satu orang, ya sodok ateis aku ya, waktu itu diinjili sama seorang penginjil. Terus dia bilang, aku lek goblok baru jadi Kristen. Katanya gitu. Loh, kamu enggak goblok berarti? Enggak, padahal sakjane paling goblok gak gelem jadi Kristen iku saudaraku ya. Ya kan? Aku lek goblok baru jadi Kristen. Ini cerita bener. Omong, lah ya apa? Bojok gak oleh. Apa ndak oleh? Berzina ndak oleh. Dunia itu sing enak iku lek bojok, zina, apa? Lah ini ndak oleh kabeh, lek goblok baru gelem. Gitu saudaraku. Sekali waktu terus keadaan politik bergolak. Itu keadaan aman dia ngomong gitu. Keadaan politik bergolak, waduh, di mana-mana terjadi ancaman-ancaman, maka dia mengalami ketakutan. Dan karena ketakutan, saudaraku, dia cari pegangan percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat G30S. Setiap kali dia keluar dari pabriknya, dia melihat ada sungai besar di dekatnya. Berapa kepala di sana. Dia takut, bukan main orang yang berani, jadi takut. Itu sebabnya dia percaya Tuhan. Lari ke Surabaya. Di Surabaya, saudaraku, pas di gereja ada baptisan. 47 orang. Dulu waktu keadaan aman, delon nek baptis. Iku lek kabeh lara gudiken 47 godek katanya gitu, saya. Dimakan sendiri.
terakhir baptis. Dia terakhir baptis. Tidak pak baju, tidak pak apa, dia baptis. Tuhan itu kalau bekerja tidak ada orang berani bantah, tak biasa Mbak. Betul, itu sebabnya berhati-hati dengan kata-katamu. Berhati-hati dengan hatimu. Berhati-hati dengan mata dan telinga rohanimu. Tuhan mau supaya kita semua itu jadi orang yang tidak ragu-ragu. Saya ingin buka satu lagi cerita. Siapa? Achan. Anda ingat cerita Achan? Anak buahnya Musa yang ambil dari Yeriko, kota Ai, diambil. Mana lebih penting? Ingat enggak apa yang sudah Tuhan perbuat dari keluar dari Mesir sampai di kota Ai. Dia sudah mengalami banyak mujizat. Tapi ketika di kota Ai ya, dia lihat, wih, baju sinear. Indah-indah. Emas. Ini emas tenan ya. Perak. Sampai di Dubai. Di hotel yang ada emasnya. Wah, ini emas tenan. Ayo diongkek. Gitu saudaraku ya. Wow. Kerannya diongkek, dipek. Kau mulai lumayan gitu. Masuk penjara di Dubai. Gak metu-metu meneng. Demikian juga dengan ini. Achan ini ngeliat, ndak tahan. Mana lebih besar pertolongan Tuhan sepanjang perjalanan sama baju sinear yang indah? Mana? Matanya ndak celik, telinganya tidak mendengar. Yerobeam menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dia yang bukan siapa-siapa dipilih oleh Tuhan jadi raja atas 10 suku Israel. Tapi dia bisa membangun lembu emas di Dan dan di Betel. Dan melarang orang-orang Israel berdoa, penyembahan, mencari Tuhan di Yerusalem. Cukup orang Israel, ini Allahmu. Karena apa? Karena kedudukan. Itu sebabnya ketika Tuhan memberikan perumpamaan di kitab Injil Matius yang ditabur, ya toh, perumpamaan dari taburan. Apa yang membuat penghalang? Tidak usah dibaca ya, saya loncat-loncat jadi rodo. Saudaraku, yang membuat benih firman tidak bisa bertumbuh dan berbuah-buah. Yang membuat benih firman tidak bisa berkembang. Yang membuat benih firman mati dan tidak bisa hidup adalah kepentingan syarat dengan kepentingan sendiri. Ayo, ini mau dibaca itu. Matius 13. Dibaca ini ya, 20 sampai 22. Matius 13, 20 sampai 22. Matius 13 ayat 20 sampai dengan 22. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, penindasan. Sadrah, Mesak, Abednego ditindes. Tapi dia tetap bilang, Tuhan yang aku sembah kalau mau nolong, biar aku ditolong. Kalau enggak, aku enggak mau nyembah yang lain. Penindasan. Penganiayaan. Bagaimana rasul-rasul Tuhan, murid-murid Tuhan, rata-rata mati syahid.
Kapan-kapan kita tayangkan ya, bagaimana Yohanes Pembaptis digoreng. Digoreng, saudaraku. Banyak di antara murid-murid Tuhan itu mati syahid. Penindasan iblis itu kalau bisa nindes. Kalau bisa nganiaya supaya kita tidak beriman, supaya kita murtad. Tapi kalau tidak kena ditindas, tidak kena dianiaya, khawatir. Cinta dunia itu buat khawatir. Kekhawatiran ini buat kita juga bisa murtad. Dan tipu daya kekayaan. Tadi Biliam. Wah, kekayaan. Akan. Kekayaan, saudara. Kedudukan. Elimas itu. Bagaimana semua itu. Kenikmatan-kenikmatan dunia. Syarat dengan kenikmatan dunia. Itu sebabnya membuat orang-orang Israel, murid-murid itu, lawang ketemu saja langsung ngomong, kapan merdeka, kapan merdeka. Harapan mereka tentang Yesus adalah kemerdekaan fisik. Yesus datang memberikan kemerdekaan yang holistik. Tubuhmu bukan hanya tubuh, jiwa dan rohmu juga dimerdekakan. Itu sebabnya ada ayat bilang, jika anak itu memerdekakan engkau, maka merdekalah engkau sesungguh-sungguhnya. Saat ini saya tidak tahu, adakah di antara Anda yang secara jiwa masih terikat, yang secara spirit barangkali ada warisan orang tua yang disimpan. Saya ingat ada kaum muda di sini dari luar kota, kuliah di Surabaya. Wah, sama papanya dibawain di sepeda motornya. Ada permata segini. Sepeda motor itu ditaruhi permata ini. Supaya kamu dilindungi. Wow, ya bawa ke saya. Dan kita berdoa, kita buang semuanya itu. Saudaraku, spiritmu jangan ditawan. Halo, saya beritahukan kepada Anda. Jika anak memerdekakan Anda dan saya, merdekalah engkau secara holistik. Rohmu, ayo yang punya pegangan orang tua, beresno, ojo digondeli. Itu menjadi penghalang. Jiwa, barangkali duit terlalu gede, duit terlalu bernilai, barangkali kedudukan. Saya ditelepon sama Bu Joko, Anda masih ingat Bu Joko, Joko Rusadi. Aduh, aku ini kangen loh, kepingin ke gereja sana, mau sekali-sekali aku dijemput. Gitu saudaraku, sakno ya, sudah tua gini enggak bisa sendiri. Saya butuh dijemput ya, saya sampai lupa waktu itu bulan lalu kira-kira. Saya janjiin ya Bu, nanti saya jemput. Anda tahu, saya ceritain, ini keterikatan dengan kedudukan. Saya ingat ini Pak Joko juga ditawari kepala RSUD. Asal tinggalkan iman. Tapi puji Tuhan, Pak Jokonya enggak jadi, sekarang anaknya jadi wakil kepala RSUD. Tuhan punya cara untuk menolong. Ini Daniel juga harusnya disingkirkan dari pemerintahan. Minggir kamu. Tapi karena diperlukan, Daniel tetap duduk. Saudaraku, ada banyak hal. Mungkin jiwamu terlalu terikat. Ini posisi lo, pompong. Kapan meneng aku iso wadir? Tahu wadir? Bukan wader. Wadir. Wakil direktur. Kapan lagi? Sekarang ini, iyalah Kak Yesus titik-titik gak apa-apa. Pokoknya aku sih percaya gitu. Ada banyak macam. Tapi sekali lagi, jika engkau merdeka, jika Kristus yang sudah korban di atas kayu salib, yang sudah naik ke surga, dan engkau kagum kepadanya, engkau tunduk, engkau memuliakan dia, menghormati dia, engkau membawa diri tunduk kepadanya, maka firman itu akan punya tempat yang baik, bertumbuh dan berbuah-buah banyak.